Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar seluruh sahabat-sahabatku? Semoga hari ini selalu dilindungi Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab kelanjutan dari kitab Fathul Mu'in bab wudu. Wa nawaqidhuhu, dan penyebab batalnya wudu, ay asbabu nawaqidil wudu'i, yakni penyebab batalnya wudu arbaatun, yaitu 4. Pembatal wudu itu ada 4. Ahaduha, salah satu dari yang 4, tayaqunu khuruji syai'in, yakin kekeluarnya perkara, wairo manihi, selain maninya mutawaddi, ainan dalam berbentuk benda, karena ada apa itu syai' auroihan, atau ini bau, keluar angin, rudban basah, au jafan atau kering. Jadi salah satu batal wudhu yang pertama yaitu keluar sesuatu selain keluar mani yang berbentuk angin, yang basah atau yang kering. Seperti apa? Kabaulin, seperti kencing, nadirin, yang keluar, kadami, basurin, seperti darah abol, darah bawasir, awirihi, atau selain darah bawasir. Seperti kencing yang jarang keluar itu seperti darah ambeien atau lainnya. Infasalah, yang mengisah apa itu syai'un awalan, di dalam aula atau tidak, berpisah atau tidak, yang penting keluar, itu membatalkan wudhu. Seperti apa? Kadudatin, seperti cacing, akhrajat, yang mengeluarkan apa itu cacing, ra'syah, terhadap kepala cacing, summa raja'at, kemudian kembali apa itu cacing, min ahadi sabilail mutawaddi, dari salah satu 2 jalan orang yang berwudu, al hayy, yang hidup, seperti cacing yang keluar dari kedua lubang orang yang hidup. Keluar dari apa? Keluarnya itu dari anus atau dari lubang yang lain. Walau kana, dan jika ada al-khariju, apa itu perkara yang keluar, basuron, ini merupakan bol, sabitan, yang keluar, dahilat duburi, di dalam dubur, walaupun yang keluar itu adalah basur, itu membatalkan wudhu. Fakharaja, maka terkecuali, auzadah, atau bertambah, khuruju, apa itu keluarnya basur, auzadah, atau bertambah, khuruju, apa itu keluarnya basur, lakin afta, tetapi memberi fatwa, al-allamatu, siapa ulama yang sangat alim, al-kamalu raddat, merupakan Imam Kamal ar-Raddat, bi'an midnati, dengan tidak adanya batal, dengan tidak adanya batalnya wudhu, bi khurujil basyirih, dengan keluarnya basyur, nafsi, dirinya basyur. Jadi ulama yang paling alim yang merupakan Imam Al-Kamal ar-Raddat, dia memberi fatwa dengan basur yang keluar dengan dirinya itu tidak membatalkan wudhu. Bal bil khariji, melainkan yang keluar, minhu, dari itu bol, kadami, seperti darah. Namun yang membatalkan wudhu yaitu katanya adalah dengan sebab
suatu yang keluar dari perut tersebut keluar darah, artinya penyakit ambeien. Kalau keluar penyakit ambeien, katanya itu membatalkan wudhu. Akan tetapi wa inda Malikin, dan menurut pendapat Imam Malik, la yang kudu tidak batal al wudu, apa itu wudu, bin nadirih, dengan perkara yang jarang. Imam Malik mengatakan wudu itu tidak membatalkan dengan keluarnya hal yang jarang seperti keluar kasur. Itu katanya Imam Malik itu tidak membatalkan wudu. Terus selanjutnya wasania, dan utawi nomor duanya yang 4, al-arba'ah, zawalul aklih, ini hilang akal, ay tamyizin, artinya hilangnya kepintaran, disebabkan mabuk, au jununin atau gila, au imain atau ayan, au naumin atau tidur. Jadi yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu hilang akal, artinya hilang kepintarannya itu hilang, disebabkan mabuk, atau disebabkan gila, atau disebabkan ayan, atau disebabkan tidur, maka itu membatalkan wudhu. Karena apa? Li khabarin, karena ada khabar as-sahihi, yang sahih. Khabar yang sahih menerangkan faman namah falyatawaddo, barang siapa namah yang tidur, siapa itu orang, falyatawaddo, maka hendaknya berwudhulah siapa itu orang. Jadi orang yang tidur itu kata Nabi membatalkan wudhu, disuruh berwudhu. Wa kharaja, dan kecuali bizawalil aklih, dengan sebab hilangnya kesadaran, sebab hilangnya akal, an-nu'asuh, apa itu ngantuk, au awaili nashwatis syakari, atau awal-awal permulaan mabok, fala naqdoh, maka tidak ada batal itu mewujud, bihima, di awal permulaan mabok, seperti itu. Kama, seperti seseorang, orang yang tidak membatalkan sholat wudhu, seperti idza syakkah, apabila ragu siapa itu orang, hal nama, apakah tidur siapa itu orang, au na'asyah, atau mengantuk siapa itu orang. Termasuk orang yang ragu itu seperti apakah tadinya tidur, apa mengantuk saja, seperti itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Wa min alamatin nu'asi, dan utawi dari tanda-tanda mengantuk, sima'u kalami ba'dihim hadirin, sima'u kalamil hadirin, utawi mendengarkan perkataan orang yang ada, wa illam yafham, dan walaupun tidak mengerti siapa itu orang, kepada itu kalamul hadirin. Jadi yang dinamakan ngantuk itu adalah telinganya mendengar perkataan orang yang ada walaupun tidak dimengerti, itu namanya ngantuk. La, tidak batal zawaluhu, apa itu hilangnya akal, binahwi qa'idin, dengan umpama orang yang duduk, mumkinin, yang menetap, maq'adahu, kepada tempat duduknya orang, ay albatahu, yakni pantatnya orang. Jadi orang itu walaupun tidurnya duduk begini, yang penting pantatnya itu tidak merenggang ke atas, maka wudhunya tidak batal. Mimma qorihi, dari tempat tetapnya qaid. Walaupun duduk, walaupun tidur begini, asalkan pantatnya ini tidak renggang dari tempat duduknya, maka wudhunya tidak batal. Lauzalah, jika hilang apa itu ma, sakotoh, maka jatuh apa itu orang, awih taba,
atau posisi memeluk lutut siapa itu orang, atau orang itu tidurnya posisi memeluk lutut seperti ini, asalkan pantatnya tidak terpindah dari tempat duduknya, tidak direnggangkan dari tempat duduknya, maka ia tidak batal. Walaisah, dan tidak ada baina maq'adihi, yaitu di antara tempat duduknya mutawaddi, wa maqarri, dan tempat tetapnya mutawaddi, bijafin, dengan renggang, asalkan tempat paha pantatnya dari tempat duduknya itu tidak direnggangkan, maka walaupun tidur ia tidak membatalkan wudhu. Wayantaqiduh, dan menjadi batal wudhu mumakkinin, apa wudhunya orang yang menetap, intabah, yang ngelilir siapa itu orang, ba'da zawalil yatihi, setelah gesernya, setelah renggangnya pantatnya orang, mim maqarrihi, dari tempat tetapnya orang, maka wudhunya orang itu tetap batal kalau orang itu menggeser pantatnya jauh dari tempat duduknya, maka itu wudhunya batal. La, tidak batal wudhu usyakin, apa itu wudhunya orang yang ragu. Hal kana, apakah ada siapa itu orang yang ragu, mungkinan ini menetapkan pantatnya, aula, atau tidak. Tidak batal wudhunya orang yang merasa ragu apakah tadi itu setelah tidur mengangkat pantatnya atau menetapkan pantatnya. Kalau seperti itu maka wudhunya tidak batal. Au hal salat, atau apakah geser aliyatuhu, apa itu pantatnya orang, qabla liyaqdatih, sebelum itu sadar, au ba'dahu, atau setelah sadar. Atau orang itu meragukan seperti ini, apakah tadi setelah orang tidur itu, sebelum bangun itu, atau setelah bangun itu mengangkat pantatnya atau merenggangkan pantatnya atau tidak. Kalau memang seperti, kalau ragu seperti itu, maka wudhunya tidak batal. Dan selanjutnya watayakunur ra'ya, dan yakinnya mimpi, ma'admi tadzakuri naumin, serta tak mengingat, tidak adanya mengingat tidur. Maka la asyarah, maka tidak akan berdampak lahu kepada tayakunur ru'ya. Bikhilafim, dengan membedai tayakunur ru'ya ma'asyakih, sertanya ragu, fihi, di dalam itu naum. Jadi berbeda bila ketika ragu tentang hal tersebut, maka itu batal. Li'annaha, karena sesungguhnya mimpi, murajjahatun, ini diunggulkan, li ahadi tarafahi, untuk salah satu dua sisi keraguan. Karena bermimpi itu diunggulkan di salah satu dua sisi keraguan. Wathalithuha, dan nomor tiganya arba'ah, nomor tiga dari yang empat ini, masu farji adamin, ini menyentuh kemaluan manusia, au mahalli qat'ihi, atau menyentuh tempat terpotongnya farji manusia. Yang membatalkan wudhu yang nomor tiga, yaitu menyentuh kemaluan manusia atau menyentuh tempat terpotongnya kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia itu membatalkan wudhu, atau menyentuh tempat yang sudah dipotong tempatnya itu membatalkan wudhu juga. Walau limayitin, walaupun ia orang yang mati, au sawirin, atau anak kecil, kubulan kubul, karena ada al-farjuh, apa itu kemaluan, au duburon, atau dubur,
muttasilan yang bersambung. Sama saja yang disentuh itu adalah kemaluan mayit, sama saja yang disentuh itu kemaluan anak kecil, disentuh di bagian kubulnya, atau disentuh di bagian anus. Walaupun mayit yang disentuh kemaluannya itu tetap membatalkan wudhu, walaupun anak kecil kemaluannya yang disentuh itu membatalkan wudhu. Au maktu'an, atau yang dipotong. Ilama, kecuali perkara quti'ah, yang dipotong, apa itu, ma fil khitani, di dalam persunatan, kecuali menyentuh kepada terpotongnya pesunatan, potongannya persunatan itu tidak batal. Wana gitu, dan utawi yang membatalkan wudhu minad duburih, dari anus, multaqol manfadih, ini tempat ketemunya bolongan. Kalau anus yang disentuh yang membatalkan wudhu itu adalah tempat pertemuannya bolongan. Kalau menyentuh tempat pertemuannya bolongan, maka wudhunya batal. Bolongan itu min qubulil mar'ati, dari kemaluan perempuan, multaqo syufraiha, tempat pertemuannya bibir duanya kemaluan perempuan. Jadi kalau perempuan alal manfadih, terhadap lubang terus. Jadi kalau menyentuh lubang perempuan, kubul kemaluan perempuan, itu yang membatalkan wudhu itu kalau menyentuh kepada pertemuannya bibir duanya kemaluan perempuan, itu membatalkan wudhu. La, tidak batal ma perkara wara'ahuma, yang berada di belakang sufroiha, kamhalli hitaniha, seperti tempatnya persunatan perempuan. Naam, iya betul. Tidak batal menyentuh di belakang bibir duanya perempuan itu, bibir kemaluan duanya orang perempuan itu, kalau menyentuh di belakang tempat persunatan. Naam, iya betul, tidak membatalkan wudhu. Yundabu, disunahkan al wudhu, apa itu wudhu, mimmasil anatih, dari umpamanya menyentuh jembut, wabadinil alyati, dan menyentuh bagian dalamnya pantat. Jadi kalau menyentuh jembut, bulu-bulu yang ada di kemaluan itu, atau menyentuh di bagian dalam paha, itu disunahkan untuk berwudu, sunnah untuk berwudu, bukan wajib. Wal unyasaya ini, dan menyentuh perengselan dua, atau menyentuh orang bencong, orang wandu misalnya, laki tidak laki, perempuan tidak laki, tidak perempuan, itu disunahkan berwudu, bukan menyentuh bencong. Kalau orang bencong itu sama orang wandu itu lain. Kalau orang wandu itu alat kelaminnya itu dua, kalau orang bencong itu alat kelaminnya yaitu satu. Cuman kalau laki berlagak, berwajah, bergerak, perempuan, seperti itu. Wasya'rin, dan menyentuh rambut, nabatah, yang tumbuh, apa itu rambut, fauqah dzakarin, di atas dzakar, wa asli fahdin, yang dan pangkal paha. Kalau menyentuh atasnya dzakar atau menyentuh pangkalnya paha, itu disunahkan untuk berwudu, sunnah. Terus walam susuwairatin, dan menyentuh anak kecil, wa amrodah, dan menyentuh orang laki-laki yang tampan, itu menyentuh anak kecil, menyentuh seorang lelaki yang tampan, itu disunahkan berwudu. Terus wa afrosoh, dan menyentuh orang yang belang, atau menyentuh orang yang
judam itu disunahkan untuk berwudu. Terus selanjutnya wa yahudiyin, dan menyentuh orang Yahudi disunatkan berwudu. Wa min nahwi fasdin, atau dari umpamanya bekam, habis bekam itu disunahkan berwudu. Wa nadrin, dan melihat bisyahwatin, dengan syahwat itu disunahkan berwudu. Walau ila mahramin, walaupun melihat terhadap mahram sendiri itu disunahkan untuk berwudu. Terus selanjutnya wal talaffudin, dan mengucapkan bimaksiatin, dengan maksiat, wa ghadabin, mengucapkan maksiat, mengatakan hal-hal maksiat itu disunahkan berwudu. Wa ghadabin, dan marah, ketika marah disunahkan untuk berwudu. Maka kalau ada orang marah-marah itu obatnya harus berwudu, seperti itu. Wa hamli mayitin, dan memikul mayit, ketika mau memikul mayit disunahkan berwudu. Wa masuhu, dan menyentuh mayit, memikul mayit disunahkan untuk berwudu. Wa qassi dhufrin, dan memotong kuku, wasyaribin, dan kumis, memotong kuku, memotong kumis disunahkan berwudu. Wa halqi ra'sihi, dan ketika mencukur rambutnya orang, ketika mau mencukur, memotong rambut disunahkan berwudu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.